Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Muhdasa? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang baik dan tetap semangat. Baik, bersama saya Dewi, jumpa lagi dalam acara Podlisa, Podcast Literasi Muhdasa. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani dengan seorang guru bahasa Jawa. Beliau adalah Bu Vika. Halo Bu Vika. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Setelah Selalu seharian rutinitas yang cukup padat ya? Ya. Apalagi tadi ada event pawai, besok kita mau pawai. Ya, betul. Ada gladi resik dan sebagainya, luar yang biasa. menyenangkan. Ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam di sekolah kita di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta bersama dengan narasumber kita siang hari ini, mohon maaf. Dengan Pak Nasrullah SPD. Halo, apa kabar Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga ini? Kayaknya dari pagi juga full kegiatan ya? Masa saya nggak terlalu banyak kegiatan kok di sini. Cukup padat. Cukup padat. Ya, langsung saja. Sore hari ini bahasan kita tentang Ismuba. Apa itu Ismuba? Ismuba adalah kepanjangan dari Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Mata pelajaran ini harus ditekuni oleh pelajar Muhammadiyah di setiap jenjang pendidikan. Pendidikan Ismuba merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati agama Islam dan Muhammadiyah agar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, program-program Ismuba Muhdasa sebagai materi podcast siang hari ini yang akan disampaikan semoga dapat menginformasi dan mendorong peserta didik untuk tetap semangat belajar dan berkarya. Seperti itu ya, Pak Nasya. Nanti Baik, kita sharing-sharing dengan pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh Bu Vika atau saya sendiri. Baik, langsung saja ke Bu Vika. Nah, ngomong-ngomong iya tentang pelajaran agama Islam di Muhdasa sendiri. Untuk sistem pembelajaran di Muhdasa sendiri mengenai Ismuba itu gimana sih, Pak? Oke, untuk Ismuba sendiri di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta, dan sebetulnya ini semua sama ya di sekolah-sekolah Muhammadiyah tingkatan SD, SMP sampai SMA. Itu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islamnya itu khusus, dan ini sebetulnya sekaligus menjadi ikon sendiri terkait dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya. Jadi kalau di sekolah-sekolah lain itu dikenal dengan pendidikan agama Islam, ada juga yang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan kita di Muhammadiyah itu namanya adalah Ismuba yang tadi seperti katakan Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Nah, kita di Ismuba itu sebetulnya ada beberapa mata pelajaran sebetulnya. Jadi di SMP Muhammadiyah 10 itu ada 3 guru Ismubanya. Ini harusnya bisa hadir bersama kita, tapi memang sepertinya ada kegiatan di luar, ada tugas untuk kegiatan di luar. Jadi saya yang mewakili jadinya. Jadi saya agak kesepian juga sebetulnya di Ismuba itu. Tapi sudah pro ya alhamdulillahnya ya. Jadi bisa menjelaskan semua hal tentang Ismuba di Muhdasa. Dan mungkin nanti bisa ditambah di kolom komentar lah ya kalau ada yang betul, boleh, saya sampaikan. Oke, kita balik lagi. Nah, di Ismuba itu ada bahasa Arab, ada tarikh, ada Kemuhammadiyahan, kemudian ada fikih ibadah, ada Al-Qur'an, dan ada akidah akhlak. Ada 6 macam mata pelajaran. Nah, kita kan ada 3 guru Ismuba, maka dibagi 3. Jadi dua-dua. Jadi satu guru mengampu 2 mata pelajaran. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran fikih ibadah dan Al-Qur'an hadis seperti itu. Kemudian untuk proses pembelajarannya pun sama seperti pelajaran-pelajaran yang lainnya sebetulnya. Yang sedikit spesial di Ismuba adalah tadi itu satu mata pelajaran, tetapi di dalamnya ada 6 rumpun mata pelajaran sebetulnya. Itu untuk gambaran umumnya terkait dengan Ismuba. Berapa jam untuk pembagiannya, Pak? Kalau untuk Ismuba sendiri yang saya ampu itu satu mata pelajarannya terdiri dari
satu pertemuan 2 jam sebetulnya. Jadi saya dapat 18 jam untuk di Ismuba ini. Ya, sepertinya saya paling sedikit lah sebetulnya untuk jam pelajarannya ya. Mungkin bisa diterangkan sedikit 6 rumpun itu mengenai apa saja? Nah, sebetulnya di Ismuba ini yang perlu kita dalami sebetulnya bahwa Ismuba ini itu menjadi tulang punggung daripada pendidikan di Muhammadiyah. Jadi ikonnya sekolah Muhammadiyah memang terletak di Ismuba, dan saya merasakan betul sangat berat sekali untuk mengemban atau dipanggil sebagai guru Ismuba. Kenapa seperti itu? Jadi Muhammadiyah memandang bahwa salah satu lahan dakwah yang sangat baik adalah di pendidikan. Maka dibuatlah Ismuba, dibentuklah Ismuba yang di situ tujuannya bukan hanya untuk menjelaskan mata pelajaran secara teoritis, tetapi di situ juga menjadi salah satu wadah untuk syiar dakwahnya Muhammadiyah. Itu kan terkhusus ada di kemuhammadiyahan sebetulnya. Itu kita berbicara tentang ideologi Muhammadiyah. Terlepas daripada itu, memang Ismuba itu diharapkan semua lini kegiatan siswa di sekolah itu tidak terlepas daripada terlepas daripada bau-bau yang bersifat Islamis. Jadi bagaimana siswa itu tidak hanya unggul di ilmu pengetahuan umumnya, namun mereka juga paham bahwa setiap kegiatan kita di dunia ini ataupun di sekolah ini itu tidak terlepas daripada pembawaan atau ajaran agama kita. Itu sebetulnya yang menjadi yang menjadi dasar daripada sekolah Muhammadiyah, dan itu menjadi ciri khusus sebenarnya di sekolah-sekolah selain Muhammadiyah. Itu menjadi ciri khas sekolah Muhammadiyah yang tidak ada di sekolah lain seperti itu. Dan saya cukup bangga mengajar di SMP Muhammadiyah ya, karena memang betul sangat terasa sangat terasa sekali untuk sifat-sifat atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya religius. Itu dikaitkan dengan agama Islam. Dan kalau di sekolah-sekolah negeri mungkin kita kenal rohis ya. Kalau kita di SMP Muhammadiyah atau sekolah-sekolah Muhammadiyah ada yang disebut dengan IPM, dan itulah yang kita jagai sekarang adalah bagaimana siswa-siswa kita itu memahami Al-Quran secara murni atau memahami agama secara murni, karena sudah banyak di luar sana yang menyelewengkan ajaran-ajaran agama Islam. Itu yang perlu kita bentengi kembali melalui Ismuba ini seperti itu. Nah, kalau di negeri itu kan ada OSIS Pak ya. Ya. Jadi kita kan ada IPM. Tadi Pak Nas bilang rohis untuk di negeri. Sedangkan di kita sendiri karena mungkin sudah banyaknya mata pelajaran Ismuba, kemudian banyaknya jam, apakah mungkin memang tidak diadakan rohis atau bagaimana Pak? Sepemahaman saya memang untuk rohis atau OSIS di sekolah-sekolah pada umumnya itu sebetulnya sama tujuannya dengan IPM. Kalau kita punya IPM di sekolah Muhammadiyah itu. Nah, kenapa tidak ada rohis atau mungkin OSIS? Karena memang tadi yang saya sampaikan bahwa di sekolah Muhammadiyah itu tidak hanya berfokus untuk di hal-hal yang umum saja, tetapi dia ada maksudnya untuk siar ideologisnya. Kalau di selain Muhammadiyah ada pramuka, kita punya HW. Kalau di sekolah negeri punya rohis ataupun OSIS, kita punya IPM. Nah, ini perlu kita kembangkan sehingga anak-anak itu paham bahwa ketika kita sekolah di Muhammadiyah, maka ada dasar ideologis yang perlu kita ikuti. Salah satunya adalah yang mengikuti IPM, mengikuti tapak suci, kemudian mengikuti HW. Itu kan ekstra-ekstra yang saya kira semua sekolah Muhammadiyah mewajibkan untuk ekstra ini. Dan itu
ditujukan agar anak siswa itu tahu bahwa kalau Muhammadiyah punya seperti ini, kalau Muhammadiyah seperti ini, itu yang perlu kita pahami. Jadi bukan kenapa tidak diadakan, tetapi tujuannya adalah IPM sudah bisa membackup sebetulnya daripada OSIS dan ROSIS. Tujuan saya kira sebetulnya hampir sama sih sebetulnya. Ya. Karena sudah ada di 6 mata pelajaran. Iya, tadi betul yang sudah sekali. termasuk di situ. Ya, gimana Bu Vika? Sudah apa ini untuk sistem pembelajaran ISMUBA berbeda ya dengan di sekolah-sekolah negeri. Apa namanya, lebih religius, lebih banyak jam Dan cukup padat memang, cukup padat mata pelajarannya. Itu baru di pokoknya ya Pak? Iya, Kan itu masih baru di ada pokoknya. ekstrakurikuler, masih ada program-program lainnya yang apa namanya tentang keismubaan tuh di SMP Muhammadiyah 10 juga banyak. Juga banyak sekali. Iya. Mungkin bisa dideketin lagi, Bu. Biar So, kedengaran iya, suara indahnya. Ya. Terus kemudian apa nih cara penyampaian materinya, mungkin Pak Nas bisa menjelaskan gimana Pak? Oke. Apakah monoton dengan Apakah sama dengan pembelajaran yang lain atau seperti diberikan apa? video atau gimana Pak? Ya. Di kelas-kelas. Sebetulnya ini mungkin menjadi ini karena ini personal ya, karena pembelajaran personal dan ini saya tidak membawa nama guru-guru ISMUBA yang lain. Kalau saya di kelas, terkhusus di mata pelajaran Al-Quran dengan fikih ibadah, memang untuk proses pembelajaran masih mungkin orang-orang mengatakan masih tergolong lebih banyak ke klasikal sebetulnya. Artinya lebih kepada penyampaian teori di depan ya. Kemudian untuk prakteknya memang belum terlalu banyak untuk siswa. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ternyata penggunaan metode pembelajaran dengan sifat kita istilahnya ya ceramah lah ya, ceramah di depan itu sebetulnya bukan metodenya menurut saya ya, bukan metodenya yang membuat siswa bosan, tetapi saya malah berpikir metode ceramah ini itu tidak boleh dihilangkan karena itu sebagai pengantar pemantik kepada peserta didik. Dan itu kita harus memahami bahwa siswa kita tanpa dipancing, tanpa di adanya pemantik dulu, mereka kan kesulitan untuk membahas materi yang akan kita hadapi. Menyesuaikannya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan ajaran-ajaran agama Islam ini kan kita di Muhammadiyah nih. Kenapa saya katakan perlu adanya ceramah di awal pembelajaran, khususnya di ISMUBA, karena siswa kita tidak semua dari SD Muhammadiyah. Iya, betul. Banyak, bahkan banyak yang dari negeri. Mungkin ada beberapa pun yang nggak tahu Muhammadiyah itu Sama apa. sekali ya. Nah, itu yang perlu kita jelaskan di awal. Konsep daripada Muhammadiyah adalah tidak ada satupun ajaran yang disesatkan selama itu masih sinkron dengan Al-Quran, dengan hadis. Itu yang pertama yang perlu kita tekankan. Jadi apa yang kita jelaskan kepada siswa itu awalnya kita sampaikan bahwa ini adalah versi Muhammadiyah. Kita kenalkan mana Muhammadiyah, mana yang pada non Muhammadiyah. Saya sering ditanya oleh siswa sebetulnya terkait dengan hukum rokok ya. Itu yang paling menarik. Ini kalau kita tidak jelaskan di awal, bisa saja mereka beranggapan bahwa kalau saya di sekolah, saya Muhammadiyah nggak boleh ngerokok. Tapi kalau sudah keluar dari sekolah karena sudah bukan Muhammadiyah, saya ya nggak apa-apa dong ngerokok. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita lakukan pendekatan khusus dengan cara memberikan narasi-narasi yang mungkin mereka bisa terima dengan usianya. Itu makanya saya bilang saya kira penting untuk ada ceramah di kelas. Asalkan apa yang kita bahas di situ itu tidak kolot lah maksudnya, bahasa kasarnya, artinya mereka masih nyambung, kita kaitkan dengan isu-isu yang terkini. Saya siasatinya seperti itu untuk di metode ceramah yang saya gunakan, dan dua-duanya saya gunakan seperti itu karena menggunakan ibadah itu kan sangat sensitif ya, sangat sensitif. Mana posisi takbir yang baik, kemudian apa bacaannya, itu sangat sensitif sekali, dan itu kalau tidak didahului dengan dasar pemahaman yang baik, maka takutnya siswa kita keluar dari SMP itu melihat
orang sholat tidak sesuai gerakannya dengan yang diajarkan di sekolah, mereka menyalahkan bahkan mengharam-haramkan di luar sana. Betul. Itu yang perlu kita jaga sebetulnya. Marwah daripada Muhammadiyah itu tidak gampang menyalahkan karena kita tahu banyak dalil sebetulnya. Dan di samping itu kita kenalkan bahwa Muhammadiyah memilih dalil seperti ini itu ada caranya. Nah, itu yang saya gunakan selalu di kelas sehingga siswa-siswa itu saya katakan tidak harus menjadi Muhammadiyah sebetulnya. Ya, tidak harus menjadi Muhammadiyah, tetapi paling tidak kalian tahu, anak-anakku sekalian tahu bahwa ternyata kita hidup beragama Islam itu banyak sudut pandang kacamatanya. Jangan terlalu monoton dengan satu pandangan saja. Karena itu saya kira itu adalah wawasan yang sangat luas. Itu kira-kira untuk di saya gitu. Keren ya, iya, betul. Ini bahasanya bahasan yang luar biasa. Artinya karena ini berbicara tentang agama, jadi sore ini kita nggak boleh barbar nih ngomongin. Ya. Harus agak santuy. Iya, saya berasa di pengajian gitu. Beda kayak yang podcast ada Ustarin ya. Tenang, nggak ada ya. Kita tapi ini menarik ya, sangat menarik sekali. Saya dari tadi dengerin, iya, saya juga, oh gini ya, iya gitu, benar. Dan mungkin saya ingin tahu juga respon siswa terhadap cara Bapak, cara Ismuba dalam menyampaikan materi itu, betul. Seperti apa? Memang namanya kita menghadapi siswa, tentu kita berhadapan dengan, kalau kita berhadapan 30 siswa, maka kita berhadapan dengan 30 karakter yang berbeda ya. Betul sekali. Itulah resikonya guru menghadapi berbagai macam karakter. Kita satu hari masuk ke 3 kelas, maka kita berhadapan dengan 3 kelas yang berbeda, 90 karakter. Nah, tentu apa yang saya gunakan itu tidak semua siswa senang. Atau bukan senang sih sebetulnya. Tidak semua siswa bisa menerima dengan baik. Artinya saya menyimpulkan menerima dengan baik ketika mereka bisa duduk tenang, kemudian menyimak, dan kita bisa membedakan mana orang yang menyimak dengan baik, mana yang diam karena ngantuk. Nah, itu bisa dibedakan di situ. Dan saya melihat memang ada beberapa yang serius dan bahkan mereka sampai merespon beberapa pertanyaan dan yang sifatnya memang cukup kontroversial. Jadi isu-isu yang ketika kemarin itu saya membahas tentang pengantar sholat jenazah, Pak, gimana yang ketika di berita itu ada yang satu desa nggak mau mensolatkan jenazahnya karena ada kondisi hal yang nggak mungkin untuk disolatkan, itu gimana? Itu hal-hal seperti itu yang saya kira mereka mengingat perkara seperti itu, artinya mereka nyambung dengan materi yang kita sampaikan. Tapi ada juga yang beberapa siswa yang saya ulang berapa kali paham sampai sini? Enggak, Pak. Atau malah diam. Paham sampai sini? Diam. Ada yang ingin tanyakan? Diam juga. Ya, bermacam-macam lah. Dan tugas kita memang bukan memaksa semua siswa menerima, tetapi paling tidak saya sering sampaikan itu, kalau memang tidak senang, paling tidak jangan mengganggu temannya yang lain. Saya sering sampaikan seperti di kelas. Jadi jangan membuat kegaduhan dalam kelas, biar temannya yang lain yang mau belajar itu tetap fokus belajar ya. Dan tapi tetap kita doakan bagaimana caranya semua siswa itu antusias dan bisa serius ketika pembelajaran seperti itu. Itu tapi susah kayaknya. Ya. Selalu optimis lah ya, selalu optimis untuk bisa. Dengan doa-doa yang tadi. Doa-doa yang. Iya, Pak Ustadz ini. Jadi siang ngajar, malam berdoa. Untuk siswanya. 24 jam untuk muhdasa lah ya. Terlalu disanjung ya. Iya. Oke, lanjut ini Pak Nas, kita pengen tahu nih program Ismuba Muhdasa yang terkait dengan tahfiz dan penuntasan buta huruf Al-Quran, penuntasan buta huruf Al-Quran. Seperti gimana itu Pak perkembangannya? Apakah sudah mendekati berakhirnya ini sudah mau berakhir Pak ya? Untuk yang BTAQ ya kita sebutnya, yang pemberantasan buta huruf Al-Quran itu memang kita pertengahan Oktober sudah selesai dan sekarang sudah di akhir September. Jadi 2 program ini memang
menjadi salah satu sebetulnya kalau saya bukan program unggulan karena itu memang kewajiban sih. Ya. Memang kewajiban ya, memang kewajiban programnya, dan saya kira program yang cukup berat karena itu pertanggungjawabannya kepada bukan hanya kepada orang tua saja, tetapi ya pertanggungjawaban kita kepada yang Maha Kuasa di atas, bagaimana seorang guru mampu mendidik dengan baik. Nah, perkara buta huruf Al-Quran, kemudian tahfidnya yang tadi, kalau saya sebetulnya masih lebih berat kepada penuntasan buta hurufnya ini. Jadi setelah kita data kembali siswa kita itu masih sangat banyak sekali anak-anak kita yang masih Iqra, dan sangat disayangkan sekali ada yang terakhir membaca Iqra-nya itu ketika masih kelas 3 SD dan sekarang sudah kelas 7 SMP, berarti sekitar 4 tahun yang lalu. Itu mungkin karena di SD negeri, Pak ya? Kalau itu saya belum tahu, saya lupa nanya. Tapi bisa juga. jadi di rumah kan ada TPA juga, Ibu. Ya. Sebenarnya. Sebetulnya itu bukan masalah sekolah negeri apa bukan, cuma sangat disayangkan, itu membuktikan bahwa masyarakat ataupun keluarga terutama orang tuanya sudah mulai lalai kepada tanggung jawabnya untuk anak-anaknya. Karena walaupun kita sampai setahun mengadakan program BTA ini, kalau memang anak-anak itu hanya membaca Iqra ketika di sekolah, maka itu tidak akan banyak berpengaruh sebenarnya. Nah, selama 3 bulan ini kita laksanakan program ini, karena bukan hanya 3 bulan ya, dari ketika COVID kemarin, pasti panas-panasnya COVID, kita sudah mulai mencoba beberapa cara untuk penuntasan ini, sampailah kita kemarin juga kita sempat kerjasama dengan Al-Barki punyanya Basnas Kota itu, sampai kita terakhir menggunakan tenaga pendidik outsourcing dari luar. Ada 6 tenaga pendidik yang kita panggil dari luar untuk mengajar khusus di kelas 7. Kenapa saya minta di kelas 7? Karena yang pertama, ini yang menjadi perhatian berat kita kemarin, karena ini yang paling banyak Iqra-nya. Kelas 7 ini hampir setiap kelas itu lebih dari 50%, 60% ada mungkin. Sendiri? Ya, per kelasnya itu masih Iqra. Dan alhamdulillah 3 bulan ini, karena kita selalu adakan evaluasi minimal seminggu sekali, sudah ada 3 kelas ini, kelas 7 sudah ada peningkatan bacaan Qur'annya. Ada yang sudah perlahan, beberapa sudah masuk Al-Quran dari Iqra kemarin. Kemudian minggu lalu kita evaluasi, paling rendah sekarang 3 kelas ini, kelas 7 ada di Iqra 4, paling rendah. Sementara tujuan kita semoga di 3 bulan ini itu paling tidak mereka bisa sampai di Iqra 6 rata-rata. Semua bisa di Iqra 6, itu sudah sangat alhamdulillah. Karena kenapa di Iqra 6? Karena saya saya melihatnya Iqra 6 itu sudah cukup panjang untuk bacaan huruf bersambungnya. Syukur-syukur nanti sudah bisa Al-Quran semua, tapi minimal sudah sampai Iqra 6 lah. Untuk kelas 7, untuk 8, kelas 7, 8 dan 9. Tetapi yang paling kita pantau adalah di kelas 7 memang. Untuk kelas 8 dan 9, saya kemarin dapat informasi di kelas 9B itu semua sudah Al-Quran, 30 siswa. 9B. Oh, 9. 9B sudah Al-Quran semuanya, 30 siswa alhamdulillah. Kalau ke kelas-kelas yang lain yang masih ada yang masih berjuang, dan saya melihatnya bahwa anak-anak ini selama masih mau belajar itu masih peluang sebetulnya. Iya, betul. Selama masih mau diajak untuk ikut BTAKI, nggak harus dipaksa, nggak harus dicari ke belakang sekolah untuk masuk ke kelas BTAKI, itu masih ada harapan sebetulnya. Walaupun mereka hanya buka Iqra ketika di sekolah, ya paling tidak mereka masih mau belajar lah. Ya, sudah patut Betul. diapresiasi. Iya, Pak, ya? saya masih mengapresiasi untuk semua siswa yang masih mau diajak untuk belajar. Itu masih sangat sangat perlu sekali. Meskipun nanti pelaksanaannya
yang nggak ngaji lari-lari. Nah, kemana betul. gitu ya. Walaupun nanti di masalah di dalam ruangan itu masalah kedua. Iya. Yang penting mereka mau dulu ikutnya. Tapi di kelas saya malah, Bu, saya dulu Nah, gitu. Iya, Memang ada biasanya, beberapa siswa yang biasanya mau gitu. seperti itu. Nah, itu makanya saya sampaikan bahwa kita memang berhadapan dengan berbagai macam karakter di kelas betul. itu. Jadi, seperti itu. Oh iya, satu lagi ya, yang tahfidznya ya. Iya, Iya. Tahfidznya belum nih, itu Pak. kita adakan setiap hari Senin pagi jam ke-0. Jadi jam 7 sampai jam 8, 1 jam. Kita kerjasama dengan Pondok Tahfidz Ibnu Nuraini. Itu kita meminta bantuan ada 8 muhafiz. Ada 8 muhafidz yang diterjunkan ke sekolah untuk mengajar tahfidz setiap Senin. Dan satunya karena kita ada 9 kelas itu biasanya diisi oleh salah satu guru ismuba biasanya, dibantu seperti itu. Dan untuk tahfidz ini itu kita bagi jenjangnya sebetulnya. Jadi kemarin ketika kita membagi surat yang dihafal, jadi kelas 7 kita berikan surat yang paling akhir, surat An-Nas, Al-Falaq. Itu 12 surat paling akhir kalau tidak salah. Kemudian kelas 8 di atasnya itu, di tengah-tengahnya. Kemudian kelas 9 fokus di surat An-Naba, Abasa. Nah, surat-surat yang panjang itulah. Ya, itu untuk pembagiannya. Dan mereka pun tahfidznya saya kira dengan kondisi siswa yang belum semuanya Al-Quran, saya kira cukup baik sebetulnya untuk peningkatan hafalannya siswa ini, walaupun metode pembelajarannya itu kadang-kadang menggunakan talaki, jadi dibacakan karena mungkin beberapa siswa belum mampu untuk membaca sendiri, atau mungkin ada juga siswa yang menggunakan juz amma yang di situ ada huruf Latinnya, jadi yang dihafalkan adalah huruf Latinnya. Dan sekali lagi itu merupakan salah satu usaha sebetulnya, usaha untuk menghafal, jadi nggak harus nunggu. Coba bisa dibayangkan kalau Pak, saya nunggu Al-Quran dulu baru ikut tahfidz, itu kita repot kayak gitu. Jadi mereka mau berusaha seperti, saya kira cukup lumayan lah untuk siswa. Sudah ada berapa siswa Pak yang untuk tahfidz ini? Yang maksudnya udah banyak hafalannya? Kalau luarannya sekolah, kita belum dapat setoran nama yang sudah menghafal berapa surat, karena itu biasanya kita lakukan di pertengahan semester atau di akhir semester sekalian nanti. Tapi kalau di luar output di luar sekolah, ada beberapa sekolah siswa yang sudah juz 30 sudah selesai, kemudian sekarang masih lanjut juz 1 dengan juz 2. Itu ada beberapa kelas 9, kelas 8 juga ada. Kalau kelas 7 saya belum dapat datanya, yang itu mereka punya hafalan juz 30 sudah selesai ataupun sedang melanjutkan hafalannya ke juz 1. Seperti itu. Oh, ya. Satu lagi terkait ini Pak Oke. Nas, ingin bertanya untuk guru dan tendik, kita kan sering melaksanakannya di tiap hari Senin. Tuh. Ya. Ya, Senin pagi. Apakah ini juga termasuk program Ismuba atau memang semacam pembiasaan yang harus kita lakukan atau bagaimana? Ya, ini ya tahsin guru ya, Iya. tahsin guru yang kita lakukan setiap Senin pagi. Sebetulnya ini kemarin bukan program langsung dari Ismuba, cuma itu ada usulan dari gitu. kepala sekolah kemarin, dan saya kira itu memang bagus sih sebetulnya. Bagaimana jarang-jarang kita bisa kumpul kemudian membaca Al-Quran bareng ya. Dan itu sebuah satu forum yang cukup baik sebetulnya, dan kalau bisa istiqomah nanti beberapa bulan kemudian bisa khatam Al-Quran, kan itu sangat keren sekali. Guru dan tendik SMP Muhammadiyah 10 khatam Al-Quran, kan itu sangat bagus sekali saya kira. Dan itu pun bagus karena kita awali di pagi hari, Iya. pagi hari dan hari Senin lagi. Betul. Memulai Memulai pekan ya, dengan membaca Al-Quran bersama. Itu saya kira program yang tidak terencana tetapi berjalan dengan baik bagus, seperti itu berjalan ya. sampai sekarang. Berjalan dengan baik. Gimana Bu Vika? Kira-kira untuk gambaran Ismuba nih menurut Bu Vika sendiri tadi dengan program-program yang sudah dipaparkan Pak Nas. Jadi saya juga diwawancara ya ini. Kayaknya harusnya saya yang diwawancari 2 orang ya.
Saya tuh kepingin dari tadi tuh kepingin ini agak-agak menceng tapi tidak bisa ini. Iya, nggak Pak. dideketin ya, nggak terlalu kedengeran ya Ibu nih. Setelah mic. Soalnya narasumbernya tuh Ustadz ya, aku takut ini. Iya, mau tanya Apa namanya? juga. Iya. Mm-mm. Mau cut Pak, cut gitu-gitu kok gimana ya? Kayaknya di sini saya lebih ke pendengar aja. Oh, ternyata gitu ya, Iya, ternyata gitu ya. Kita lebih Karena banyak saya- mendengarkan. Iya. Kita nggak banyak tanya, Iya. udah dijelasin secara langsung gitu. Padahal dari tadi kita settingnya, ayo kita ini, maksudnya kita gempur Pak Anas. Ternyata sampai sini Udah beda ini kejawab, topiknya. Temanya jadi beda, kita yang lebih banyak mendengarkan. Iya betul. Mm, Mungkin soalnya apalagi Pak materi yang belum tersampaikan. Kayaknya sudah. materinya daging semua. sudah. Enggak, ya ini apa namanya mendekati akhir acara Pak Nas. Silahkan mungkin bisa digambarkan lebih jelas lagi idealnya Ismuba di sekolah Muhammadiyah. Kemudian mungkin ada inovasi Iya, Pak Nas sendiri. Kita kan ada 3 nih ya guru Ismuba. Cuman memang tadi di awal itu kita harus manggilnya harusnya 2 narasumber Bu Vika ya. Iya. Yang satu Pak Rahmat, beliau adalah Waka Ismuba ya Ya. Pak Nas ya. Tapi karena beliau berhalangan akhirnya Pak Nas nih berani sendirian. Bukan Dengan bukan Ustaz. berani itu. terpaksa atau gimana? Ya, Tapi sudah mumpuni. Iya. Kejepit. Keren. kejepit. Gimana nih Pak Nas idealnya Ismuba di sekolah Muhammadiyah nih harusnya gimana? Oke, jadi Kita lebih dikhususkan di Muhdasa Pak oke. ya. Sependek pemahaman saya ya. Ya. Karena saya belum terlalu paham juga sebenarnya. Jadi idealnya Ismuba sebagai tulang punggung sekolah Muhammadiyah, mereka tidak hanya aktif di dalam pembelajaran dalam kelas, tetapi juga mereka menjadi panutan di luar kelas. Contoh, ketika dari segi akhlak, dari segi perbuatan, minimal ketika di lingkungan sekolah lah, dilihat langsung oleh siswa, itu idealnya yang mencerminkan yang baik-baik. Karena nanti kalau ada hal-hal yang kurang baik, ya siswa biasanya mengatakan siswa kita sudah pintar-pintar sekarang. Lah itu guru Ismuba saya kayak gitu Itu yang pertama. Dan Jadi banyak memang pertanyaan plot twist juga ya dari jadi siswa-siswa. memang betul ya. saya katakan di awal tadi, menjadi guru Ismuba itu sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Memperbaiki Itu yang perilaku pertama. ya. Betul. Yang kedua, harus sesuai apa yang kita katakan dengan yang kita perbuat. Jadi kalau kita mau nyuruh anak-anak itu, ayo sholat, tapi ketika waktu sholat masuk kemudian kita nggak segera ke masjid pun itu menjadi hal yang janggal juga sebetulnya. Itu yang perlu kita saya mengambil yang hal-hal yang sepele ya sebetulnya, sepele, tapi banyak orang yang tidak memperhatikan ini dari segi perilaku. Kenapa saya fokusnya di perilaku sikap? Karena menurut saya dan banyak pun tokoh yang menuliskan seperti itu dalam buku-buku. Jadi dasar daripada manusia adalah perilakunya. Jadi membedakan orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan adalah terletak di perilakunya. Jadi buat apa siswa itu pintar di kelas ketika berkomunikasi dengan gurunya itu mereka seakan berkomunikasi dengan teman sebayanya. Tidak bisa membedakan. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian selanjutnya dari segi pembelajaran, memang harus kita akui bahwa Ismuba yang sering terkenal dengan pembelajaran yang membosankan, kemudian pembelajaran yang apa sih gitu-gitu doang. Ya kalau belajar tentang agama Islam, ya Allah, sholat kan seperti itu. Memang hal-hal seperti itu, materi-materi yang sangat konseptual, itu perlu kita selingi dengan inovasi-inovasi yang baik dari segi pembelajaran. Dan itu yang sedang coba kita usahakan bagaimana caranya pendekatan kepada siswa dengan materi-materi yang kita sampaikan, dengan kita padukan pada materi-materi yang terupdate, itu siswa tidak merasa bahwa, apalagi yang sekolahnya di SD kemarin, SD Muhammadiyah, apa sih Pak itu kan saya sudah belajar di SD itu. Kan banyak seperti itu kalau anak-anak SD Muhammadiyah.
Jadi hal-hal yang kita sampaikan itu memang selalu diupdate, selalu diupgrade kemampuannya, sehingga siswa itu tidak merasa ya materinya gitu-gitu doang sih. Dan mungkin cara penyampaiannya Cara juga penyampaiannya ya. juga itu yang sangat penting. Iya, Saya pun ketika mengikuti seminar itu beda reaksinya ketika pematerinya bagus vokalnya dibandingkan dengan pemateri yang duduk kemudian membaca teks sampai selesai, itu kan kita ngantuk juga. Membosankan. Apalagi siswa yang keadaannya satu hari itu tidak hanya belajar satu mata pelajaran, banyak mata pelajaran, habis matematika, kemudian masuk bahasa Inggris, kemudian masuk lagi bahasa Arab, itu nggak kalau nggak bagus nggak bagus penyampaiannya, siswa pun agak bosan juga di kala seperti itu sebenarnya. Itu singkatnya seperti itu. Iya. Berat ya jadi guru Ismuba ya. Mau nyoba Bu Vika? Mau berpindah haluan atau gimana, Bu? Belum sampai sana, Bu. Saya dengerin dulu aja lah, Bu. Baik, ini beneran terakhir deh kayaknya. Acara harus diakhiri. Pak Nas tolong ditutup dengan harapan-harapan Ismuba sebagai guru Ismuba untuk SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta ini apa? Mungkin bisa disampaikan, dan pesan untuk anak-anak ya, anak-anak murid-muridnya SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta biar tetap semangat untuk belajar Ismuba, tidak bosan, tidak melelahkan. Dan itu menjadikan sebuah kebutuhan sebenarnya ya. Betul. Baik. Kalau dibilang pesan-pesan ini kayak saya mau meninggalkan sekolah ini. Oke. Sebetulnya bukan apa ya? Ya benar Pak, meninggalkan ruang podcast. Oke, ya, meninggalkan ruang podcast. Iya. Jadi sebagai penutup atau akhir dari acara kita ini, saya ingin menyampaikan bahwa Ismuba ini bukan hanya sekedar mata pelajaran yang kemudian setelah diterangkan di kelas, kemudian diberikan tugas dan bulan depan kita ujian itu selesai. Tidak sampai seperti, tidak hanya sampai di situ, tetapi bagaimana Ismuba ini khususnya Ismuba ini mampu membuat anak-anak itu tidak lelah belajar tentang agama, bahkan mereka terasa haus dengan pembelajaran agama. Karena tidak bisa kita pungkiri yang terjadi sekarang di siswa, di anak-anak kita adalah mereka menganggap enteng agama dan sudah mulai berani memperjualbelikan dalil. Artinya ketika berbuat hal yang tidak baik, mereka berani menggunakan penguat-penguat yang itu sifatnya agamis. Itu yang sangat bahaya sekali. Jadi harus ada dasar yang baik, baru kita melangkah kemudian ke tingkat selanjutnya. Dasarnya harus paham betul tentang dasar Islam, mengetahui tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam yang semestinya seperti itu. Kemudian untuk seluruh siswa SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta, jangan menganggap bahwa pelajaran Ismuba, pelajaran pendidikan agama Islam itu merupakan sebuah hal yang membosankan. Karena apapun yang anak-anakku nanti lakukan ketika sudah dewasa, itu tidak akan terlepas daripada ajaran agama Islam. Karena kita tidak hanya hidup di dunia, kita juga nanti akan hidup setelah meninggal ini, maka perlu kiranya diperkuat keimanannya, mengetahui dasar-dasar daripada agama, sehingga tidak hanya untuk bekal hidupnya pribadi, tetapi nanti jangka panjangnya ketika kalian sudah berkeluarga juga mampu memberikan contoh yang baik kepada keluarganya, sehingga tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dicanangkan oleh Muhammadiyah seperti itu. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Pak Nas. Ini habis BA ini Pak Nas, jadi langsung boleh semua. kasih tepuk tangan Bu Vika. 10.000 orang. Ini kayaknya sudah BA semua ya. Baik, tibalah saatnya di akhir acara. Ya, betul. Sobat Muhdasa sekalian, apa yang disampaikan Pak Nas terakhir tadi merupakan kesimpulan dari apa yang kita bahas sore hari ini tentang pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta, dan semoga bermanfaat. Tiba saatnya kami berpamitan undur diri. Saya Dewi Istiqomah. Saya Fitri Kurniawati. Dan saya
Pak Nasrul. Pak Nas. Terima kasih banyak untuk materinya Oke. sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Allah.